Untuk lebih jelasnya terkait informasi ini kita akan tanyakan langsung ke jurnalis NTV Wayan Handi dari Denpasar, Bali. Handi, bisa dikonfirmasi kronologi cerita penangkapan WNA Rusia pelaku pemerasan ini? Ya, selamat sore Desmond dan pemirsa Nusantara TV. Dapat saya laporkan dari Denpasar, Bali terkait perkembangan atau update kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing di Bali, di mana kasus ini adalah kasus penghadangan dan perampasan dengan korbannya sendiri adalah warga negara asing yang belakangan diketahui adalah warga negara asing asal Ukraina. Jadi kasus ini menjadi menarik dan perhatian publik karena modus yang dilakukan oleh para pelaku ini tampak lebih terorganisir dan nilai kerugian yang dialami oleh korbannya menjadi cukup besar dan bahkan viral di media sosial. Nah, terkait kasus ini berawal dari laporan seorang warga negara asing yang belakangan diketahui berprofesi juga sebagai pengusaha di negaranya dan datang ke Pulau Dewata, Bali untuk berlibur dan akhirnya mengalami penghadangan dan penyergapan oleh sekelompok warga negara asing juga yang hingga saat ini masih dilakukan pengembangan oleh pihak Polda Bali, di mana korban ini diancam dan dipaksa untuk menyerahkan aset kripto miliknya yang senilai 3,4 miliar lebih, dan di mana modus operandi pelaku ini menargetkan korban yang belakangan mengetahui aktivitas bisnis yang dimiliki oleh korban. Dan untuk melakukan aksi kejahatannya ini, pelaku-pelaku ini akhirnya berusaha menghilangkan jejaknya dengan berencana kabur keluar dari Pulau Dewata, Bali. Dan update terbaru dari pihak kepolisian bahwa salah satu dari pelaku, yakni warga negara Rusia berinisial KA, akhirnya berhasil diamankan tepatnya pada Kamis 30 Januari 2025 saat hendak berusaha melarikan diri melalui jalur Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan kini si tersangka sendiri yakni KA dalam proses menjalani pemeriksaan di unit khusus Ditreskrimum Polda Bali untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan dari keterangan Kabid Humas Polda Bali menegaskan bahwa KA sendiri bukanlah satu-satunya pelaku yang masih yang ikut, namun masih ada 8 orang lainnya yang diduga terlibat dan kini masih dalam pencarian dan masuk daftar pencarian orang alias buron. Kelompok ini diduga terdiri dari warga negara asing berasal dari Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan. Seperti itu, Desmond. Handi, apakah Anda punya informasi jika sekelompok pelaku maupun korban sudah saling kenal sebelumnya atau bahkan pernah bertemu sebelumnya? Jika dilihat dari kronologis yang sempat disampaikan Kabid Humas Polda Bali, di mana korban sendiri mengetahui nama-nama dari para pelaku ini, di mana total pelaku yang bisa diidentifikasi dari korban ini ada 9 orang itu, Desmond. Informasi sudah berapa lama baik pelaku maupun korban tinggal atau berdomisili di Bali? Untuk berapa lama dan tinggal berdomisili di Bali, sejauh ini dari pihak Polda Bali masih menunggu keterangan lebih lanjut karena dari pihak korban sendiri masih berkoordinasi dan untuk keterangan resminya itu akan disampaikan dari kuasa hukum, Desmond. Sedangkan jika dilihat dari laporan kejadian tepatnya pada Desember 2024 lalu, ini korban berada di Bali mungkin lebih dari beberapa bulan itu, Desmond. Baik, tadi Anda sebutkan jika korban melaporkan perkara ini pada Desember 2024, namun baru diproses oleh polisi dan akhirnya pelaku ditangkap pada akhir Januari tahun ini. Apa alasan polisi? Kenapa ada jeda 1 bulan lebih? Dari pihak kepolisian, tepatnya Kabid Humas menyampaikan bahwa dari proses pengusutan kasus ini, dari pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi
bahkan sudah melayangkan surat panggilan kepada para warga negara asing ini. Namun sudah mencapai tahap panggilan kedua, yang bersangkutan tepatnya ke-9 warga negara asing ini tidak kunjung hadir ke Polda Bali, dan akhirnya setelah berita ini viral dan upaya penyelidikan terus dilakukan, salah satu pelaku yakni inisial KA ini akhirnya terdeteksi melakukan aktivitas yang hendak meninggalkan Pulau Dewata Bali. Seperti itu, Desmond. Oke, jadi tidak memenuhi panggilan polisi ya, itu dalil dari polisi. Lalu apa yang dikerjakan oleh baik pelaku maupun korban selama tinggal di Bali? Sejauh ini kalau dari informasi bahwa si korban sendiri memang datang ke Pulau Dewata Bali ini untuk berlibur, sedangkan para pelaku ini sampai sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait apa tujuan atau kegiatan apa yang mereka lakukan di Pulau Dewata Bali, seperti itu. Oke, apakah Anda punya informasi bagaimana aset kripto ini berpindah tangan hingga korban harus menelan kerugian 3,4 miliar rupiah? Jadi begini, Desmond, di saat aksi penghadangan dan upaya perampasan tersebut, korban akhirnya dipaksakan atau dipaksa untuk melakukan transaksi atau mentransfer data digital kriptonya ke salah satu akun milik dari pelaku, seperti itu, Desmond. Oke, baik. Apakah Anda punya informasi ada kelompok lain atau WNA asing lainnya yang juga terlibat dari peristiwa ini? Sejauh ini dari informasi kepolisian dan juga dari beberapa keterangan-keterangan yang beredar bahwa kelompok ini sejauh ini masih dalam satu koordinasi. Mungkin istilahnya adalah dia ini seperti perkumpulan, seperti itu, Desmond. Baik, terima kasih Wayan Hadi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Itu tadi laporan jurnalis NTV Wayan Hadi langsung dari Denpasar, Bali.